Kami ingin memperkenalkan diri, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tapin. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu praktik coaching. Saya sendiri Mega Herniati sebagai observer, Ibu Heni sebagai coach, dan Bapak Rizal sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan praktik coaching, kita hendaknya melaksanakan bincang-bincang dulu ya Bu Heni ya. Ini Bu. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan Bu Heni dalam melaksanakan coaching hari ini? Rencananya rubrik ini sesuai dengan indikatornya Ibu. Indikator dengan menggunakan alur tirta Bu. Oh iya. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Heni kembangkan, kompetensi apa Bu Heni? Saya itu merasa kesulitan pada saat mengajukan pertanyaan berbobot kalau dalam alur tirta itu Bu. Oh iya, pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Heni, secara spesifiknya mungkin pada bagian yang mana? Gini Bu, bagaimana kita membuat coach ini supaya benar-benar terbuka. Jadi untuk mengungkapkan agar coach ini bisa menemukan atau ya intinya bagaimana coach itu bisa terbuka Bu. Ah, ya, bagus. Menurut Ibu, indikator ketercapaian saat melakukan coaching hari ini apa? Menurut saya berhasil itu apabila coach ini mampu menemukan masalahnya, menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oh iya, kita sama-sama berusaha ya Bu Heni. Semoga coach bisa menemukan masalahnya sendiri. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Heni hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Heni. Ini Bu, kalian ada waktu luang nggak Bu? Ada, silakan. Ada apa ya? Ya, Alhamdulillah kalau Ibu Heni ada punya waktu luang. Gini Bu, saya perlu teman cerita nih Bu. Karena ya saya ada sedikit rasa kesal lah. Mungkin dalam perjalanan Ibu Heni bisa mengurangi rasa kesal saya Bu. Mudah-mudahan tadi dengan saya diskusi dengan Ibu Heni, saya bisa mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Ini Bu, masalah ini tentang tugas tambahan saya sebagai bandara bus Bu Heni. Silahkan Pak, mudah-mudahan setelah bercerita Bapak bisa menemukan solusinya dan rasa kesalnya. Iya Bu. Begini loh Bu Heni, saya merasa sedih Bu, dan bukan merasa kesal sebenarnya. Karena pagi tadi saya sempat bincang-bincang dengan Ibu A. Ibu A tersebut dia ngomong ini Bu, Pak Rizal, dia bandara bus kan? Bisa kan kita beli kaos seragam untuk kita kenapa di kabupaten nanti? Sang Ibu tahu bahasanya bandara bus itu nggak boleh kan Bu mengeluarkan dana untuk hal itu? Iya Pak, saya mengerti kalau dalam posisi Bapak. Tapi apa ya yang membuat Bapak merasa kesal sekali sama Ibu A ini? Ini loh Bu Heni, bandara itu kan tugasnya tidak hanya megang uang seolah tok Bu. Amanah untuk pembayaran uang itu juga harus sesuai dengan pos-posnya. Ada jobdesknya bos, ada jobdesk bosnya Bu Heni. Sedangkan membeli kaos atau baju seragam untuk guru tadi tidak boleh Bu. Tidak ada dalam anggaran dana bos. Gak bisa asal beli ini dan itu saja Bu. Dan Ibu Ali seakan-akan memaksa saya untuk kembali mengeluarkan dana bos untuk membeli seragam swahadi Bu Heni. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjadi bendahara bus ini? Alhamdulillah, wa inilah Bu Heni, saya sudah lumayan lama menjadi bendahara bus ini. Dan bendahara ini juga bendahara gaji, bendahara rutin, bendahara hak atau juga bendahara yang berada dengan keuangan lainnya Bu Heni. Tapi ya sudah lama juga saya ingin berhenti menjadi bendahara bus sebenarnya. Tapi tidak ada yang mau menghentikan saya sebagai bendahara Bu. Sudah ada 4 orang kepala sekolah yang sudah saya jalani Bu ini. Kemudian pada saat itu tahun 2018
kemarin saya sempat berhenti di bendahara bos karena alasan PBG. Karena pada waktu itu PBG kan angkatan pertama aja ini, jadi sangat baru banget bagi saya. Saya belum mengetahui seluk PBG itu apa saja yang dikerjakan, saya belum tahu. Tapi 1 tahun kemudian setelah bendahara pun dari saya meninggal dunia, saya kembali ditunjuk oleh kepala sekolah menggantikan beliau. Ya dengan niat tulus ikhlas bu, dan juga niat agar teman-teman honor kita itu gajinya tidak macet, lancar. Saya iyakan saja waktu itu. Tapi dengan syarat saya butuh teman, butuh tim agar saya tidak semua yang menghandle. Jadi teman saya untuk urusan arkas, saya yang menghandle, mengambil uang, menyerap laporannya, juga melaporkan pengeluarannya di BKU. Wow, sudah lama sekali Bapak menjadi bendahara ya. Otomatis banyak pengalaman Bapak. Tapi ngomong-ngomong nih, tugas bendahara itu apa saja Pak? Dan tadi kata Bapak ada tim bos. Apa tugasnya ya? Banyak sekali Boni. Saya sudah lumayan lama menjadi bendahara bos. Apalagi di sekolah saya ini sekolah yang lumayan besar juga ya bosnya. Jadi semuanya harus tepat gunakan bu. Jangan sampai setelah selesai kan ada bos itu, apalagi sampai diselewengkan. Tugas saya pribadi sebagai bendahara adalah mengambil dana bos ke bank, mengeluarkannya sesuai dengan pos-pos yang sudah ada di atas begini. Sekarang kan pengeluaran dana bos lumayan ribet ibu, lumayan ketat. Semuanya harus sesuai dengan arkas yang telah kita input di aplikasi. Pengeluarannya ya saja di BKU. Adapun tugas teman saya tadi hanya untuk pelaporan online. Kalau saya pribadi adalah tadi mencatat pengeluaran di BKU pas umum, kemudian mengelola pajaknya, kemudian menandatangani pelaporannya bu. Oh iya. Saya sependapat dengan Bapak. Tapi kalau boleh tahu, sudahkah ini dibahas di rapat dinas Dewan Guru? Sebenarnya saat rapat dinas guru sudah pernah disinggung bu ini, sudah pernah disinggung. Tapi ya berhubung saya belum enggan ibu, yang masih baru surat tersebut, saya enggan menyampaikannya kepada larangan-larangan tadi kepada guru yang lain. Karena nanti takutnya dibilang sok lah atau apa gitu begini. Jadi sebenarnya ini Bapak mau menyampaikan pendapat dalam forum guru, tapi enggan ya. Pernah Bapak berpikir apa yang akan terjadi kalau Bapak bicara jujur dan berani mengemukakan pendapat di rapat guru terkait dana bos ini? Benar sekali kata Abu Hadi. Sebenarnya saya pengen banget menyampaikannya, tapi ya enggan. Mungkin kalau saya jujur dan berani menyampaikan aspirasi saya tadi tentang dana bos ini, mungkin tidak akan ada yang minta ini ya bu. Mungkin tidak akan ada yang minta ini itu ya bu kalau saya menyampaikannya. Itu ya bu. Benar sekali Pak. Coba aja jujur Pak. Ya bu, saya akan coba jujur dan berani menyampaikan pendapat saya nantinya kepada teman-teman guru. Menurut Bapak itu lebih nyaman mana rasanya, jujur dengan keadaan yang sebenarnya atau berusaha mencari alasan lain? Kalau saya pikir-pikir sih bu, ini lebih nyaman jujur deh bu. Di hari ini rasanya tak ada lagi yang mengganjal. Saya pikir memang jujur akan lebih mengesankan Pak ya. Mudah-mudahan dari peristiwa ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Amin. Jadi bagaimana rencana selanjutnya ya? Yang saya pikirkan saat ini ya bagaimana? Saya berencana untuk menemui Ibu A dari Ibu untuk menyampaikan ini loh Bu Ibu A, tulis bosnya hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh untuk dikeluarkan tanpa maksud menghakimi ataupun tanpa maksud untuk memberi Ibu A dari Ibu. Rencana yang bagus gitu Pak. Memang sebaiknya secepatnya ya dikonfirmasikan dengan Ibu A. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan nanti adalah saya juga akan berani Bu, mencoba untuk memberanikan diri saya menyampaikan pendapat saya dalam turun rapat guru nantinya, agar ada keterbukaan antara kita dan juga guru yang lain Bu.
bagus sekali Pak rencananya. Saya ikut mendukung rencana yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Bu. Untuk melakukan rencana tersebut, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan komitmen ini ya? Rencananya saya akan membuat laporan keuangan pos tersebut tuh setiap bulannya agar adanya keterbukaan, transparansi tentang penggunaan dana bos. Dan juga saya akan juga tempel laporan di papan pengumuman di ruang dewan guru. Ide yang sangat bagus itu Pak. Jangan lupa disampaikan masalah yang sebenarnya ya. Kemudian untuk rencana lainnya, kira-kira siapa yang bisa membantu dalam rencana ini? Tentu nantinya akan saya sampaikan Bu. Untuk rencana saya tadi, kalau Ibu ini berkenan, tolong Ibu ingatkan saya Bu. Kalau saya mungkin lupa ya tolong Bu ini bisa mengingatkan saya. Bisa kan Bu? Siap, dengan senang hati Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya yakin Bapak pasti bisa. Amin. Doakan Ibu. Iya, sama-sama. Saya juga merasa senang karena Bapak mau bercerita dengan saya. Saya akhirnya belajar banyak nih dari Bapak tentang masalah ini. Terima kasih ya Bu ini. Sama-sama. Saya tunggu loh rencana aksinya nanti. Halo Bu Eni. Halo Bu. Alhamdulillah ya sedang melaksanakan coaching dengan bagus dan sudah melaksanakan prinsip supervisi yaitu kemitraan dengan bagus juga. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Kita bincang-bincang santai juga ya. Apa yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Alhamdulillah, kalau menurut saya sudah mencapai, karena pada saat saya melakukan mengajukan pertanyaan kepada Koci sudah bisa atau menggali ide-idenya sehingga solusi pada permasalahan itu bisa ditemukan. Iya. Dan menurut pengamatan saya juga alhamdulillah Bu Eni ya sudah terlaksana dengan baik. Dari catatan hasil observasi saya juga teknik bertanya juga sudah Ibu lakukan. Kompetensi tadi kan yang mau ditingkatkan tuh pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lihat Bu Eni juga sudah bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga membuat Koci bisa mendapatkan ide-ide baru dan juga ini ya Ibu juga memberi kesempatan pada si Koci untuk diam sejenak dan memikirkan apa yang menjadi solusi dia sendiri. Kemudian Ibu dari ketiga kompetensi coaching yang sudah kita pelajari, mana yang kira-kira yang perlu Ibu kembangkan? Tetap ya, sepertinya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu dieksplor lagi Bu. Karena untuk menggali Koci itu ternyata berat ya, sehingga agar bisa mengeksplornya. Sepertinya yang ingin saya kembangkan ke depannya itu tetap mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Harapan saya semoga kita sama-sama belajar, semoga pertanyaan berbobotnya bisa kita munculkan ya Bu ya setiap kita melakukan coaching. Salam semangat, salam dan bahagia. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Ibu, sampai bertemu kembali.